Apa kabar Bapak Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya dalam modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Vetika Fitria Marpuah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen dari SD Negeri Sepat 1 Masaran, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktik Ibu Sutarni. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya buat. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang telah saya buat adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama dan disepakati. Membuat apa? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita. Sekarang kalian punya satu kata atau kalimat untuk menyepakati satu kesepakatan kelas kita. Ya. Apa? Datang tepat waktu, bisa berbicara dengan sopan, melakukan tugas tepat waktu. Nah, sekarang tadi Bu Guru sudah memberikan kalian poin satu-satu, ke. Sekarang kalian tulis satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Tulis satu saja. Sekarang kalian sudah menyuarakan satu keyakinan kelas kita. Oke, satu anak tadi sudah menyuarakan. Terus, ayo kita sepakati apa? Berapa? Berapa? 5. Jadi kita sepakati kita membuat 5 keyakinan kelas, ya? Apa saja tadi? Bicara dengan sopan, kita boleh membawa Itu salah satunya. Itu salah satunya. Coba kalian tempel sesuai keyakinan kelas yang kalian tulis ke depan. Ya, satu-satu. Ya, barangnya langsung beberapa bisa. Tapi kok suruh juga. Kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita, ya. Yang pertama, tidak boleh membawa pipet. Kenapa kalian menyepakati satu keyakinan kelas yang tidak boleh membawa pipet? Agar apa? Oh, good. Terus yang keempat apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang terakhir, aktif dan semangat. Kenapa hanya 5 yang kita sepakati? Karena ini kita ambil suara terbanyak dan kita sudah menyepakatinya, nggih. Untuk yang di bawah ini, karena hanya satu yang menulis keyakinan kelasnya ini, tapi tadi kita sudah untuk tidak mengambil keyakinan kelas ya 3 anak ini, nggih. Oke. Kita terapkan keyakinan kelas
langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan selama proses aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Langkah yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama-sama rekan sejawat. Selanjutnya, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langkah selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh wali kelas di SD Negeri Sepat 1 untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Langkah yang terakhir yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan selama proses aksi nyata berlangsung adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan aksi nyata saya, yaitu diseminasi di sekolah mengenai penerapan budaya positif di SD Negeri Sepat 1 Masaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat semua nggih? Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sepat 1, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Sepat 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sampai hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di kelas 2 SD Negeri Sepat 1 ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu, saya berdiri di sini tidak karena saya hebat nggih, tapi di sini kita belajar sama-sama, belajar sareng-sareng ya Bapak Ibu nggih. Di sini kita akan belajar tentang penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya Bapak Ibu di calon guru penggerak angkatan 9 ini. Ini saya perkenalan lagi tidak nggih? Tidak usah nggih karena sudah kenal. Di sini saya mendapat tugas di modul 1.4 ini tentang penerapan budaya positif yang insya Allah dapat kita terapkan di SD kita tercinta ini ya Bapak Ibu, agar demi kemajuan dan tercapainya apa yang kita inginkan untuk murid kita di masa yang akan datang nanti. Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Nah, di sini budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebebasan-kebebasan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itulah apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, sekarang latar belakang dari budaya positif itu sendiri, yaitu pendidikan itu adalah merupakan salah satu hal terpenting untuk menentukan kemajuan bangsa. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Karena apa? Jika tidak pendidikan di Indonesia ini tidak maju, bisa nggak negara kita bisa maju tidak? Pasti mungkin akan tertinggal dengan
negara lain yang maju tapi tidak semaju negara-negara lain seperti itu, J. Terus semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan, maka akan baik pula sumber daya manusia yang mampu memajukan kualitas bangsanya. Sebagaimana dengan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Itu sesuai dengan visi sekolah SD Sepas 1. Bapak Ibu masih ingat apa visi SD Negeri Sepas 1? Apa kemarin? Kita membuat satu prakarsa perubahan di Bapak Ibu tentang berkarakter, yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Nah, pernyataan tersebut tadi itu sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat melalui Merdeka Belajar. Hal ini dapat terwujud dengan menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui budaya positif tadi. Budaya positif dapat diterapkan melalui mulai dari lingkup terkecil, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu wali kelas yang lain sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing, nggih? Sudah, nggih? Nah, itu tadi agar siswa mampu memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga mereka memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan semuanya. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi dan belajar bersama-sama tentang 6 poin ini, Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol restitusi. Kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan belajar sama-sama, berdiskusi sama-sama tentang disiplin positif. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Apa Bu Ruli? Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menunjukkan kepercayaan diri dan tanggung jawab serta mampu menunjukkan karakter profil-profil Pancasila seperti beriman, kebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita sebagai pendidik harus mampu menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita semua, Bapak Ibu. Nah, apa itu yang ada di profil pelajar Pancasila? Nah, ini semua Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengajarkan lagu profil pelajar Pancasila nggak ke murid-muridnya? Sudah? Ini mau menyanyi bersama Bapak Ibu untuk biar kita semangat di siang hari ini yang terik ini? Ya, boleh. Boleh? Karena di sekolah kita yang baru menerapkan kurikulum Merdeka baru kelas 1 dan kelas 4 sih. Tapi untuk kelas yang lain sebisa mungkin akan mencoba untuk mengikuti, karena untuk tahun pembelajaran di tahun depan kita semua insya Allah sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Monggo bisa dipimpin saya atau siapa yang ingin memimpin? Bu Sri? Saya saja. Siap Bapak Ibu? Ya. Yuk, belajar Pancasila.
mungkin anak-anak paling takut dengan hukuman nih Bapak Ibu. Mungkin dulu sebelum kita mengenal kurikulum merdeka, kita masih sering bertindak sebagai apa Bapak Ibu? Guru bertindak sebagai apa? Penghukum ya Bapak Ibu. Tapi untuk di kurikulum merdeka ini kita sudah apa? Tidak diperbolehkan untuk melakukan apa? Hukuman, itu sudah dilarang. Sehingga kita harus bertindak sebagai apa? Kita bertindak sebagai apa Bapak Ibu di kelas? Sebagai manajer. Jadi sekarang kita harus bisa merubah. Dulu kita sebagai penghukum, sekarang harus bisa sebagai manajer. Nah, anak-anak yang merasa ketidaknyamanan atau hukuman takut dengan itu pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seumpamanya anak itu berantem, pasti dia takutkan apa yang terjadi nanti. Tapi terkadang masih ada anak juga yang tidak memikirkan efek yang timbul setelahnya nih Bapak Ibu. Pasti semua Bapak Ibu pernah mengalaminya deh. Sekarang yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, jika kita meminta tolong ke anak, terkadang anak masih di pikiran mereka, nanti kalau saya disuruh Bu Guru, saya akan dapat apa ya dari Bu Guru? Dia masih memikirkan apa yang dia dapat, imbalan apa yang dia peroleh setelah dia melakukan sesuatu hal yang telah dia lakukan. Di sini pertanyaan yang ada di benak mereka, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Contohnya saja di rumah, anak disuruh ibunya pergi ke warung seandainya membeli gula, pasti di pikiran mereka atau malah dia tercetus langsung, nanti kalau sudah saya belikan saya akan diopai apa Bu? Pasti kayak gitu nih. Pasti masih ada anak yang seperti itu. Itu wajar nih Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir yaitu motivasi perilaku manusia yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini Bapak Ibu pasti di benaknya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Contohnya, dia ingin sekolah kuliah di jenjang yang lebih tinggi. Pasti dia mempunyai apa? Angan-angan. Dia punya angan-angan setelah dia melakukan hal tersebut, apa yang akan dia peroleh. Seperti itu nih Bapak Ibu. Sekarang selanjutnya kita akan berdiskusi tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Inilah Bapak Ibu 5 dasar kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan selama hidup ini. Yang pertama, yang paling tengah. Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa kebutuhan dasar kita? Yang pertama, pasti untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu adalah hal yang pokok Bapak Ibu. Rumah, pasti kita kalau tidak punya rumah kita mau berteduh di mana, ya? Terus makan, pasti kebutuhan dasar yang pertama kita membutuhkan makan. Kesehatan, bila kita sehat pasti kita dapat melakukan segala hal dengan mudah. Seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Pasti kita ingin mendapat kasih sayang, merasa diterima, napa mboten? Pasti kan tidak enak nih Bapak Ibu jika kita seandainya
di dalam suatu kelas seumpamanya tidak diterima di teman-temannya, pasti belajar pun tidak akan terasa nyaman dan fokus ya. Pasti kita inginnya merasa diterima dan mendapat kasih sayang seperti itu. Yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Apa contohnya Bapak Ibu penguasaan yang ada di kelas? Contohnya mengambil pensil milik temannya, tapi temannya tidak berani memintanya kembali. Itu merasa diri yang mengambil pensil itu merasa apa? Sudah menjadi penguasa, karena apa? Aku kok pensilnya temanku, dia tidak berani untuk mengambilnya lagi. Berarti dia merasa dirinya hebat sebagai penguasa seperti itu. Terus yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Seandainya di kelas inginnya nyanyi-nyanyi terus, lari-lari ke sana kemari, contohnya di kelas 1 Ibu Endang masih lari-lari, dia masih ingin bebas, tapi pasti Bu Endang ayo duduk agar bisa memperhatikan pelajaran seperti itu, tapi anak inginnya merasa bebas. Itulah salah satu contoh kebebasan. Terus kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contohnya saat jam olahraga nih Pak Yuyun, padahal waktunya sudah masuk ke kelas tapi masih ingin olahraga. Karena apa? Basicnya bermain di luar. Anak-anak masih ingin mendapatkan kesenangan untuk bermain di lapangan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah kasus. Nanti Bapak Ibu menentukan kasus ini termasuk tadi di antara 5 kebutuhan manusia tadi termasuk yang mana? Oke, saya bacakan nih Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, identifikasi yang Bimo utarakan ke Bu Guru. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Lah berarti Bimo itu masih senang untuk kejar-kejaran. Ini termasuk kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Kebebasan. Kebebasan dulu nih. Senangan Pak Yuyu, Bapak. Kita buktikan sama-sama aja. Kesenangan. Karena apa? Dia masih ingin bermain kejar-kejaran seperti itu. Masih ada lagi? Ini Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku memakai jepit baru. Dia memakai jepit baru, tapi bu gurunya tidak memperhatikan dia. Kenapa buat? Kasih sayang. Ya, kita buktikan ya buat. Benar buat cinta dan kasih sayang. Dia inginnya diperhatikan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini tadi ada kendala sebentar, jadi kita jeda sebentar ya karena LCD-nya tadi mati, jadi tidak bisa menampilkan PowerPoint yang telah saya buat seperti itu, jadi mohon maaf. Tapi kita bisa dilanjutkan Ibu? Bisa. Yuk lanjut Bu. Untuk tadi kan sudah pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu. Sekarang ke pertanyaan yang kedua. Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda
Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Jadi napa Bu, kebutuhan yang ingin Dinda penuhi itu tadi. Dia kan sebenarnya pengen bersenandung, pengen bernyanyi nggih, tapi karena bu gurunya tidak mengizinkan waktu pembelajaran di kelas, waktu mengerjakan tugas untuk Dinda bersenandung. Bu guru menginginkan untuk Dinda tetap tenang saat mengerjakan tugas. Jadi kebutuhan apa Bapak Ibu yang seharusnya Dinda butuhkan? Kenapa? Kebebasan karena Dinda suka menyanyi, kenapa nggak boleh? Jadi kebebasan. Oh, tepat sekali Bapak Ibu, karena tidak bisa menampilkan PowerPoint, jadi tidak bisa saya tampilkan, Benar sekali Bapak Ibu. Kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena yaitu tadi Dinda ini menyanyi, tetapi Dinda tidak diizinkan untuk bernyanyi, sudah bisa? Ya sudah Pak, Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang terakhir. Aku senang bisa mengambil pensil milik Mika. Mika juga tidak berani mengambil pensilnya kembali. Tetapi bu guru menyuruhku mengembalikannya. Apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang harusnya dipenuhi oleh Mika. Dia itu termasuk jahil tidak Bapak Ibu? Iya, Jahil, suka Karena ngambil ingin mengambil pensil milik teman. Mika tadi, tapi Mika membiarkan saja pensilnya diambil karena tidak berani untuk mengambilnya kembali. Jadi apa Bapak Ibu? Kebebasannya, yaitu penguasaan. penguasaan. Benar tidak Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang harusnya dipenuhi. Ya betul, Ya. penguasaan. Penguasaan. Iya. Bu Sri apa Bu Sri? Ya penguasaan, dia ingin menguasai. Oke, penguasaan. Gitu. Benar sekali, Bapak Ibu, penguasaan. Kenapa bisa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu penguasaan? Karena itu tadi dia merasa menjadi seorang penguasa, mengambil pensil milik temannya dan temannya yang diambil pensilnya itu tidak berani mengambilnya kembali. Gimana Bapak Ibu? Kita tadi sudah berdiskusi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, sudah paham. Tidak ada, sudah paham? Bisa Alhamdulillah, kita sudah paham. lanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Masih semangat ya? Masih semangat. Bapak Ibu, setelah tadi terjeda untuk memperbaiki LCD proyektor ternyata tetap belum bisa. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan untuk kita berdiskusi ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman. Tadi kita sudah membahas tentang kita itu di kelas sebagai apa nih Bapak Ibu? Apa sebagai penghukum, apa sudah bisa sebagai manajer? Seharusnya guru itu di kelas itu harusnya sebagai apa Bapak Ibu posisinya Bapak Ibu? Sebagai manajer. Nah, menjadi seorang Manajer. Apakah hukuman itu masih diperbolehkan diterapkan di kelas kita Bapak Ibu? Tidak. Seharusnya sudah dihilangkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita Bapak Ibu sudah saya berikan kopiannya Sudah. Karena tadi LCD-nya tidak bisa digunakan, otomatis jeda dulu untuk saya mengcopy untuk materinya ya Bapak Ibu. Nggih. Monggo kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Untuk yang pertama, identitas gagal. Kenapa bisa dikatakan gagal? Karena kita menerapkan sebuah hukuman. Itu termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan itu tadi. Jadi sifatnya adalah gagal seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua itu identitas yang sukses. Itu contohnya seperti disiplin. Disiplin itu penerapannya apa? Tidak
tidak memberikan hukuman lagi, tapi konsekuensi atau restitusi. Nanti kita di belakang kita akan berdiskusi sama-sama tentang restitusi ya Bapak Ibu. Sekarang untuk yang pertama, contoh hukuman, bukan contohnya nggih, contoh penerapan hukuman Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi itu tadi, restitusinya merupakan sebuah pilihan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau hukuman itu menyakitkan, contohnya kita menghukum anak kita karena tidak mengerjakan PR, dia harus lari mengelilingi lapangan seumpamanya. Itu termasuk menyakitkan tidak Bapak Ibu? Menyakitkan. Nah, konsekuensinya kan itu terjadi, nggih. Nah, untuk restitusinya merupakan pilihan dari kita sebagai guru menerapkan hukuman tersebut atau tidak, seperti itu. Terus yang selanjutnya, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jika kita memberikan hukuman ke anak, teringat tidak Bapak Ibu di ingatan mereka? Oh iya, aku dulu waktu SD pernah dihukum sama Bu Fatika semuanya untuk lari keliling lapangan. Itu sampai kapanpun masih terbayang di benak mereka masing-masing. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid. Nyaman tidak kalau murid itu disuruh lari mengelilingi lapangan Bapak Ibu? Tidak. Tidak nyaman nggih. Terus restitusinya menguatkan untuk murid atau dalam jangka waktu panjang. Terus kalau hukuman itu korban mendapat keadilan. Mendapat keadilan tidak Bapak Ibu kalau hukuman itu? Tidak. Tidak mendapat keadilan nggih. Nah, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Umpamanya setiap hari kalau dia tidak mengerjakan tugas atau apa, kita hukum. Lama-kelamaan anak tersebut mendengarkan kita tidak? Tidak. Tidak, pasti anak akan lama-kelamaan akan Masa wes, bodoh. barang lagi hukum bu guru nyelot suwe nama boten digatekke murid. Gitu nih Bapak Ibu. Nggih. Terus kalau hukuman itu anak akan tersakiti. Konsekuensinya anak dibuat nyaman. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman, nggih. Ya. Otomatis kalau kita memberi hukuman, keinginan kita apa Bapak Ibu? Agar murid jerah atau murid takut. Nggih, kan niatnya kita agar murid takut akan hukuman yang kita berikan, nggih. Tapi konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apakah yang hukuman yang telah diterapkan oleh guru itu sudah tepat atau belum? Yang selanjutnya, kalau hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Contohnya, kalau hukuman di sekolah tidak mungkin akan dibawa untuk di rumah seperti itu, nggih. Nggih. Terus kalau hukuman itu anak dapat membenci peraturan, nggih napa mboten Bapak Ibu? Kalau dihukum seperti itu, semakin lama anak akan benci terhadap peraturan yang telah dibuat. Setiap aku melakukan kesalahan, aku disuruh seandainya membersihkan kelas atau lari itu tadi atau membersihkan kamar mandi, lama-kelamaan anak akan benci terhadap peraturan yang telah dibuat oleh guru. Nah, konsekuensinya lama-kelamaan anak akan menghormati peraturan. Di sisi lain karena terus dihukum lama-kelamaan, ya mungkin masih ada anak yang tidak jerah, nggih Bapak Ibu, tapi pasti ada 1-2 anak yang setiap hari kita hukum seumpamanya pasti juga akan merasa dia capek atau jerah. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nggih. Nah, untuk
Nah, eh, untuk hukuman itu masih ada tidak Bapak Ibu di SD Negeri Sepas 1 ini dari wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang masih menerapkan hukuman untuk anak? Masih? Sebagian Masih Ya, ada. sebagian masih ada tapi dengan tingkatan yang lebih ringan. ringan di Bapak Ibu. Contohnya apa? Bapak Ibu kalau panjenengan di kelasnya masing-masing, contoh hukuman yang Anda terapkan apa Bu Endang? Suruh mencatat, Bu. Oh, suruh mencatat. Iya. Yang lain kalau Bu Ruli apa? Menghapus papan tulis. Ya, suruh membersihkan kelas, misalnya menghapus papan tulis atau nanti setelah pulang membersihkan kelas gitu. Oke, itu tadi Bapak Ibu contoh hukuman dan apa konsekuensi yang kita peroleh dari hukuman yang kita berikan. Kalau hukuman itu dampaknya pada murid apa saja Bapak Ibu? Murid akan apa? Jera tidak kalau setiap hari kita hukum seumpamanya dia melakukan kesalahan. Tidak. Iya, biasanya mengabaikan. Mengabaikan Ya, masa mengabaikan. bodoh, cuek. Ya, masa bodoh, cuek. Nah, itu tadi nih Bapak Ibu contoh hukumannya. Nah, apa konsekuensi yang kita dapat dari murid yang sering kita hukum Bapak Ibu? Takut tidak dengan kita? Tidak, malah menyepelekan. Oh, tidak Kadang. takut ya, malah menyepelekan ya. Iya, kebanyakan anak. Kebanyakan anak seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau anak terus-menerus ada yang melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan apa? Segitiga restitusi. Kita akan membahasnya di akhir diskusi kita nanti ya Bapak Ibu. Iya. Berdiskusi tentang hukuman dan konsekuensinya, okay? Identitas gagal dan identitas suksesnya. Di sini selanjutnya kita akan saya akan memberikan beberapa contoh kejadian Bapak Ibu. Lah, nanti Bapak Ibu menentukan itu termasuk konsekuensi atau termasuk contoh dari hukuman, ya Bapak Ibu. Iya. Siap Bapak Ibu? Siap. Masih semangat? Masih. semangat. Ngantuk? Tidak. Oh, tidak. Masih semangat ya Bapak Ibu. Ya. Ini saya bacakan ya karena mohon maaf versinya tidak bisa ditampilkan. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, mencatat dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu karena dia terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat masuk konsekuensi. Masuk Konsekuensi. konsekuensi. Benar sekali. Kenapa termasuk konsekuensi Bapak Ibu? Karena dia sudah terlambat, harus konsekuen untuk membuat perjanjian untuk tidak Ya, terlambat lagi. Untuk menulis pernyataan saya Iya. tidak akan terlambat lagi. Lagi. Oke. Untuk yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan 2 utara. Tadi sudah kita diskusi bareng-bareng ya. Kalau lari itu termasuk apa? Ini Hukuman. gampang sekali. Lari. Termasuk Hukuman. Sehingga Bapak Ibu sebisa mungkin di SD Sepas 1 harus menghukum anak untuk lari mengelilingi lapangan. Oke. Sudah tidak ada ya di Sepas 1 Bapak Ibu hukuman itu. Tidak. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Termasuk? Konsekuensi. Ya, betul sekali Bu Endang, termasuk konsekuensi. Kemarin saya telah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu karena murid kita ada yang mencoret-coret meja di kelas. Salah satunya seperti itu. Terus Bapak Ibu, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Itu Hukuman. termasuk apa ya Bapak Ibu? Karena tidak menggunakan masker di sekolah.
push up hampir sama lari tadi termasuk hukuman Termasuk ini ya. hukuman. Termasuk hukuman karena hampir sama dengan lari tadi ke Bapak Ibu. Iya. Terus selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi mencoret-coret tugas temannya Bapak Ibu itu termasuk apa? Karena dia menggantikan, maka itu konsekuensi. Harus Benar menggantikan sekali Bu kertas. Sri, termasuk konsekuensi karena dia menggantikan. Terus ini hampir sama dengan tadi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Apa Bapak Ibu? Masuk hukuman ini, berjemur ini masuk hukuman. Nah, karena dia mengobrol, Ya. terus dihukum untuk push up selama siang itu tadi, jadi itu termasuk hukuman. Terus Bapak Ibu berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan guru. Ya, masuk hukuman juga itu. Termasuk hukuman Ya, juga. hukuman Kejam juga. sekali ya Bapak Ibu gurunya. Iya. Mungkin tidak bisa menjawab karena memang dia tidak tahu, malah dihukum disuruh berdiri dengan Iya, mengangkat satu kaki lagi. Itu sudah benar-benar tidak boleh Iya. diterapkan di kelas, ya Bapak Ibu. Oke, nggak Terus boleh. ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa Bu Siti? Konsekuensi atau? Ya, nggih, itu termasuk konsekuensi nggih. Karena apa? Dia telah menumpahkan, jadi dia harus bertanggung Jawab. Itu tadi Bapak Ibu contoh-contoh dari apa? Penerapan hukuman atau Konsekuensi. Ya. Akan belajar bersama tentang posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Padahal guru itu di kurikulum Merdeka harus sudah bertindak sebagai manajer. Sebagai penghukum sudah harus dihilangkan. Di sini Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu itu posisi kontrolnya ada di mana? Sudah bisakah menjadi seorang manajer di kelasnya atau masih sebagai penghukum jika anak-anak seandainya tidak mengerjakan PR? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kerjakan lagi, ditulis sampai 5 kali, contohnya seperti itu, atau masih seperti itu, atau pembuat merasa bersalah. Kami itu tidak mengerjakan PR, atau masih anak merasa aku salah, atau menjadi temannya anak-anak di kelas, atau pemantau melihat apa yang dilakukan anak-anak selama belajar, selama istirahat bagaimana, atau sudah bisa menjadi manajer, karena seorang guru harus sudah bisa menjadi seorang manajer. Sebagai apa Bapak Ibu sekarang posisi panjenengan sedoyo di kelas panjenengan masing-masing? Apa Bu Ruli? Sudah bisa menjadi apa? Wah, Pak Yuyun sudah bisa menjadi manajer. Tepuk tangan buat Pak Yuyun. Kalau saya semuanya masih. Oh, semuanya masih. Bu Siti juga semuanya masih. Ya. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu. Jika menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau sudah bisa menjadi seorang manajer. Jika Bapak Ibu guru menjadi seorang penghukum, jika anak melakukan sesuatu kesalahan, pasti akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan penghukum akan menyuruh kamu untuk menyapu kelas. Pak Yuyun push up. Nah, seperti itu contohnya. Coba Bu Sri. Nah, hasilnya kalau Bapak Ibu guru masih menjadi seorang penghukum di kelas, hasilnya anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu mungkin tidak langsung muncul mereka utarakan, mungkin masih dipendam di dalam hatinya sendiri. Terus jika Bapak Ibu guru menjadi seorang yang membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu
bapak. Seandainya karena ibu bapak guru menginginkan anak tersebut paham dengan materi yang telah disampaikan, tapi anak-anak belum paham, apa yang akan terjadi hasilnya? Menyangkal dan berbohong, menyembunyikan hal tersebut. Terus jika bapak ibu menjadi teman di kelas bapak ibu akan berkata, lakukan untuk bapak ibu. Terus ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jika anak-anak bapak ibu beri tugas tapi mereka belum dapat menyelesaikan, jika bapak ibu menjadi teman akan berkata, ya sudah, nanti bapak ibu bantu untuk menyelesaikan. Itu hasilnya apa? Bagus atau tidak bapak ibu? Masih kurang bagus. Anak-anak akan tergantung, merasa ketergantungan. Karena apa? Oh iya, aku dek ini loh dibantu bu guru. Sesok yang aku berampung mesti yang bu guru bakalan dibantu Nah, anak akan merasa ketergantungan. Terus yang keempat, jika bapak ibu guru hanya menjadi pemantau di kelas, guru akan berkata, apa peraturannya jika anak-anak ramai? Padahal bapak ibu guru sudah membuat keyakinan kelas, salah satunya adalah tidak boleh ramai di kelas umpamanya. Bapak ibu guru akan bertanya, apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, hasilnya akan seperti apa? Menyesuaikan bila diawasi. Jika bapak ibu awasi pasti tidak akan ramai. Tapi jika bapak ibu tidak mengawasinya pasti akan kembali ramai lah. Dan yang terakhir, jika bapak ibu sudah bisa menjadi seorang manajer. Contohnya seperti bapak. Bapak sudah bisa menjadi manajer di mana? SD Negeri 1, karena bapak sudah menjadi seorang kepala sekolah, harus bisa mengayomi bapak ibu guru semua, bapak ibu guru warga SD Negeri 1. Nah, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, terus hasilnya anak akan apa bapak ibu? Menguatkan watak dan karakternya, seperti itu. Nah, bapak ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Nah, keyakinan kelas itu, itu kesepakatan kelas punyanya Bu Ruli itu sama dengan keyakinan kelas. Apa Bu Ruli di sini Bu Ruli? Salah satunya selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan, saling menghormati. Itu adalah salah satu keyakinan kelas di kelas 2 yang diampu oleh Bu Ruli. Nah, sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama anggota kelas yaitu guru dan murid, itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat sama-sama Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu dibuat sama-sama Bapak Ibu, kesepakatan antara guru dan murid. Kalau salah satu pihak, guru atau murid itu tidak setuju, itu bukan termasuk dalam keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas saya Bapak Ibu, di kelas 3. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, tidak membawa tipek. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, aktif dan semangat. Kenapa Bapak Ibu di poin 3 itu tidak boleh membawa tipek? Karena apa Bu Sri? Untuk menghindari vandalisme atau perusahaan terhadap barang-barang. Benar sekali. Karena kemarin saya mendapati, khususnya di kelas 3 saya mendapatkan temuan anak-anak itu membawa tipek ke sekolahan. Padahal itu sudah merupakan keyakinan kelas kami untuk tidak membawa tipek dan dia mencoret-coret meja. Seperti itu. Makanya di salah satu keyakinan kelas di kelas
membawa tipek. Mungkin keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak sama nih Bapak Ibu, berbeda-beda karena tergantung kesepakatan dari kelasnya masing-masing. Nah, di sini yang terakhir kita akan berdiskusi tentang apa? Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya agar dia memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika ada kelompoknya. Dalam segitiga restitusi, hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita di Guru-Guru Merdeka ini tidak memperbolehkan adanya apa tadi? Hukuman itu karena kita sudah bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Ini adalah agar hukuman itu sebisa mungkin untuk ditiadakan ya. Nah, saat kita menstabilkan identitas, contohnya tadi di kelas 3 itu ada yang mencoret-coret meja dengan tipek ya. Tidak langsung, kalau seorang guru, seorang penghukum pasti, kenapa kamu mencoret-coret meja ini? Enggak, sekarang kamu lari 3 kali seumpamanya, seperti itu. Itulah contoh seorang penghukum ya. Tapi kalau kita bisa menerapkan segitiga restitusi, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita tidak menyelesaikan di depan teman-temannya. Kenapa seperti itu? Karena agar tidak terlihat teman-teman yang lain. Kita panggil tersendiri. Setelah itu kita tanya, kenapa kamu tahu tidak? Kenapa Bu Guru panggil ke sini? Pasti dia akan menjawab. Pasti dia sudah merasa, kok aku dipanggil Bu Guru ya? Pasti karena kesalahanku kemarin telah mencoret-coret. Pasti dia sudah ingat apa kesalahannya nih. Pasti dia akan menjawab, tahu Bu, karena saya telah mencoret-coret meja menggunakan tipek. Pasti seperti itu. Terus selanjutnya pasti kita akan tanya, loh kenapa kamu mencoret-coret meja dengan tipek itu? Kemarin saya tanya karena sudah bosan Bapak Ibu. Waktu itu saya mengadakan ulangan di tema 3 untuk subtema yang pertama itu karena sudah akhir pembelajaran saya mengadakan ulangan. Karena anak tersebut merupakan salah satu anak yang pintar di kelas 3, otomatis dia selesai yang pertama. Karena dia bosan, alasannya karena sudah selesai dan temannya belum, dia iseng mencoret-coret meja menggunakan tipek. Padahal di kelas 3 itu belum menulis menggunakan ballpoint, masih menulis menggunakan pensil seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah, kita juga harus tidak langsung menghukum ya, kalau begitu kamu bersihkan meja itu. Nah itu termasuk apa tadi? Penghukum. Kita harus kita harus menerapkan penerapan restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tadi sudah memanggil anak tersebut, terus kita akan ngobrol dengan anak tersebut. Nggak apa-apa, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Ibu Guru tidak mencari yang benar atau yang salah, tetapi di sini Bu Guru itu kita sama-sama introspeksi kenapa melakukan hal tersebut, agar tidak kita harus berkata yang lembut agar tidak menyakiti atau membuat anak itu tersinggung seperti itu. Terus penerapan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Dan tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas di Bapak Ibu. Salah satu poinnya adalah tidak membawa tipek. Pasti kita akan tanyakan kepada anak tersebut, loh, kamu masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita? Pasti dia akan menjawab, ingat Bu, tidak boleh membawa tipek. Pasti kita tanyakan, lah kenapa kamu masih tetap membawa tipek?
Ya karena alasannya dia tipesnya baru, terus dibawa ke sekolah seperti itu. Nah, terus saya tanya untuk menanyakan keyakinan itu lagi, apakah besok pagi akan tetap kamu bawa? Pasti dia akan menjawab tidak. Lah, itu mulai kapan akan dia lakukan? Dia akan menjawab mulai besok pagi sudah tidak akan membawa tipek tersebut. Nah, itu setelah itu pasti Bapak Ibu akan menasihati. Ya, bagus, karena kamu sudah akan menaati keyakinan kelas yang telah kita buat seperti itu. Jadi ini termasuk hal yang wajib di Bapak Ibu lakukan di kelas untuk membuat keyakinan kelas tersebut dengan kesepakatan kelasnya masing-masing. Seperti itu di Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu tadi kita telah belajar bersama-sama tentang penerapan budaya positif yang akan bisa kita terapkan di SD Negeri Sepat 1 ini agar menjadi lebih baik lagi. Contohnya tadi pagi Bapak Ibu sudah sedikit melihat perubahan di anak-anak, betul nggih? Sudah nggih? Bapak Ibu rawuh anak-anak menyerbu kita nggih untuk salaman, padahal Bapak Ibu akan buru-buru untuk cepat-cepat absen, tapi anak-anak menyerbu kita untuk salaman seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini, untuk bantuannya hari ini untuk menyelesaikan tugas saya di modul 1.4 ini. Semoga Bapak Ibu yang lain semangat untuk ikut guru penggerak ini pembukaan guru penggerak di angkatan 11 Bapak Ibu. Insya Allah nanti Bismillah. Mbak Ruli ikut Mbak Ruli nggih. Demikian Bapak Ibu sedikit kita belajar sama-sama tentang budaya positif agar kita bisa terapkan di SD kita tercinta ini Bapak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu siang ini. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya masih butuh bantuan Bapak Ibu semua. Demikian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah testimoni dari rekan sejawat saya di SD Negeri Sepat 1 Masaran yang disampaikan oleh Ibu Endang Okta Purwaningsih SPD, guru kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Okta Purwaningsih. Saya rekan sejawat dari Bu Katika Fitria Marfuah di SD Negeri Sepat 1 Masaran. Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Katika mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk murid, karena masih banyak siswa di SD Negeri Sepat 1 ini yang sebenarnya mereka disiplin, tapi karena faktor intrinsik bukan faktor dari dalam diri mereka sendiri. Dan di sini untuk kami sebagai seorang guru juga sangat baik dan bermanfaat karena kita juga tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada murid. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, atau juga kita sudah bisa sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin di dalam diri murid dan juga diri kita sendiri. Dan semoga dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di SD Negeri Sepat 1 ini untuk membantu murid yang berkarakter sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.